Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem penemuan pengetahuan atau penambangan data yang disebut dengan data mining. Dalam kali ini adalah materi mendalam mengenai discovery knowledge atau knowledge discovery dengan data mining. Tujuan pada bab ini untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan ditemukan atau knowledge ditemukan atau bagaimana knowledge ini terdiscovery. Untuk menggambarkan, kemudian poin kedua untuk menggambarkan sistem penemuan dan atau penemuan pengetahuan atau sistem knowledge management discovery, termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Kemudian ada poin selanjutnya untuk menjelaskan teknologi data mining atau DM. Kemudian yang poin terakhir untuk membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan. Kemudian ada sintesis pengetahuan melalui sosialisasi, yaitu untuk menemukan pengetahuan tacit, yakni sosialisasi memungkinkan penemuan tacit knowledge melalui aktivitas bersama antar master dan peserta magang atau antar peneliti di sebuah konferensi akademik. Penemuan pengetahuan dari data mining atau knowledge discovery from data mining. Nama lain knowledge discovery ini knowledge in discovery in database, Nama lain dari knowledge discovery in database adalah data mining, yaitu sistem pengembangan data atau data mining telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmiah selama bertahun-tahun. Kemudian proliferasi aplikasi e-commerce baru-baru ini menyediakan rim data keras atau hard data yang siap untuk dianalisis, memberi kita peluang bagus untuk memanfaatkan penambangan data atau data mining secara menguntungkan. Kemudian ada aplikasi teknik data mining, pemasaran teknik data mining prediktif seperti jaringan syaraf tiruan atau JST. Setelah digunakan untuk pemasaran sasaran termasuk segmentasi pasar. Pemasaran langsung. Pelanggan cenderung merespon produk berdasarkan perilaku konsumen mereka sebelumnya. Kemudian ada ceran, metode data mining juga telah digunakan untuk peramalan penjualan. Kemudian ada analisis keranjang pasar yang mengungkapkan produk mana yang kemungkinan akan dibeli bersama. Nah, itulah beberapa poin dari aplikasi teknik data mining. Aplikasi teknik data mining ini berlanjut pada berikut. Perbankan, jual beli dan peramalan keuangan digunakan untuk menentukan harga sekuritas derivatif, peramalan harga berjangka dan kinerja saham. Pertanggungan, teknik data mining yang digunakan untuk menentukan segmentasi kelompok pelanggan, harga premium dan memprediksi mengklaim frekuensi. Kemudian telekomunikasi, teknik GM yang prediktif digunakan untuk mencoba mengurangi churn dan untuk memprediksi kapan pelanggan akan beralih ke pesaing. Kemudian ada manajemen operasi, teknik jaringan syaraf yang digunakan
untuk perencanaan, penjadwalan, manajemen proyek, dan kontrol kualitas. Nah, itu adalah beberapa contoh dari aplikasi teknik data mining. Kemudian kita berlanjut ke materi merancang sistem penemuan pengetahuan atau merancang manajemen knowledge system. Manajemen KMS Discovery System. Merancang KMS Discovery System. Yang dimana poin pertama itu yakni pengertian dari bisnis itu sendiri untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambangan data mining. Yang harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Pengertian data. Mengetahui data dengan baik dapat memungkinkan perancang untuk menyesuaikan algoritma atau alat yang digunakan untuk penambangan data mining. Untuk masalah spesifiknya, persiapan data, pemilihan data, konstruksi dan transformasi variabel, integrasi, dan performatan. Kemudian ada poin keempat, pembuatan model dan validasi. Membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Prosesnya seringkali mengharuskan spesialis penambangan data atau data mining untuk mencoba beberapa opsi secara berulang hingga model terbaik muncul. Kemudian poin 5, evaluasi dan interpretasi. Setelah model tentukan, dataset validasi dimasukkan oleh model. Ada poin 6, penyebaran. Melibatkan penerapan model hidup dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian ada metodologi proses data mining. Proses pemahaman bisnis. Menentukan tujuan bisnis untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari penambangan data mining. Harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Penilaian situasi. Sebagian besar orang dalam kampanye pemasaran yang menerima surat target tidak membeli produk. Tentukan tujuan data mining, yakni untuk mengidentifikasi si calon pembeli yang mungkin dari sampel dan menargetkan surat langsung ke pelanggan tersebut dapat menghemat biaya organisasi secara signifikan. Menghasilkan rencana proyek. Langkah ini juga mencakup spesifikasi rencana proyek dan untuk studi data mining. Yang kedua ada proses pemahaman data, pengumpulan data, mengidentifikasi sumber data untuk penelitian termasuk penggunaan data publik eksternal dan database berpemilik. Deskripsi data, menjelaskan isi dari setiap file atau tabel. Beberapa item penting dalam laporan ini adalah jumlah field atau kolom dan presentasi rekod yang hilang. Kualitas dan verifikasi data. Tetapkan jika ada data yang dapat dihilangkan karena tidak relevan atau kurangnya kualitas. Analisa dan eksplorasi data. Gunakan untuk mengembangkan hipotesis dari masalah yang akan dipelajari dan untuk mengidentifikasi bidang yang mungkin menjadi prediktor terbaik. Kemudian ada proses persiapan data. Pilihan membutuhkan pemilih atau pemilihan variabel, prediktor, dan kumpulan sampel. Kemudian ada konstruksi dan transformasi variabel. Yang seringkali digunakan variabel baru harus dibangun untuk membangun model yang efektif. Integrasi data. Dataset untuk studi data mining dapat berada di beberapa basis data yang perlu dikonsolidasikan ke dalam satu basis data. Pemformatan melibatkan penataan ulang dan pemformatan ulang bidang data seperti yang dipersyaratkan oleh model data mining. Pembuatan model dan proses validasi. Hasilkan desain tes. Yang membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Spesialis data mining secara berulang mencoba beberapa opsi hingga model terbaik muncul. Membangun model.
Algoritma yang berbeda dapat dicoba dengan dataset yang sama. Hasilnya dibandingkan untuk melihat model mana yang memberikan hasil terbaik. Evaluasi model. Dalam membangun model, subset dari data biasanya disisihkan untuk tujuan validasi. Kumpulan data validasi digunakan untuk menghitung keakuratan kualitas prediksi model. Kemudian ada proses evaluasi dan interpretasi. Evaluasi hasil, yakni setelah model ditentukan, hasil prediksi dibandingkan dengan hasil aktual dalam dataset validasi. Kemudian ada proses peninjauan, yang dimana menyangkut verifikasi dan keakuratan proses. Kemudian penentuan langkah selanjutnya, yakni daftar keputusan tindakan yang mungkin akan terjadi. Kemudian ada proses penyebaran. Proses penyebaran memiliki beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Penerapan rencana atau langkah ini melibatkan penerapan model hidup dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Menghasilkan laporan akhir, yakni untuk menuliskan laporan akhir. Merencanakan pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan dan pemeliharaan, baik pemantauan beberapa model ataupun pemantauan beberapa baik model memprediksi hasil dan manfaat yang dibawa ke organisasi. Tinjauan proyek, yaitu pengalaman dan dokumentasi. Kemudian ada sifat literatif dari proses KDD yang dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana ini mengacu ke circle life dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian ada teknik data mining. Teknik data mining, poin pertama yaitu teknik prediktif, yang dimana mengklasifikasi teknik data mining dalam kategori fungsi untuk mengklasifikasi variabel hasil diskrit. Prediksi atau estimasi. Teknik data mining dalam kategori ini memprediksikan hasil berkelanjutan, atau dalam kata lain berlawanan dengan teknik klasifikasi yang memprediksikan hasil diskrit. Teknik deskriptif, afinitas atau asosiasi. Teknik deskriptif, teknik data mining dalam kategori ini berfungsi untuk menemukan item yang terkait erat dalam kumpulan data. Kekelompokan. Teknik data mining dalam kategori ini bertujuan untuk membuat klaster objek input, bukan variabel hasil. Kemudian ada data mining web sampai dengan jenis. Penambangan struktur web, memeriksa bagaimana dokumen web disusun dan mencoba menemukan model yang mendasar struktur tautan dari web. Penambangan struktur intrahalaman, mengevaluasi susunan berbagai tag HTML atau XML dalam sebuah halaman. Struktur antar halaman mengacu pada hyperlink yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya. Penambangan penggunaan web atau analisa aliran klik melibatkan identifikasi pola dalam navigasi penggunaan melalui halaman web dalam domain, yakni pemrosesan, analisa pola, dan penemuan pola. Kemudian poin 3, penambangan konten web digunakan untuk menemukan tentang apa halaman web itu, bagaimana mengungkap pengetahuan baru dari web tersebut. Kemudian ada data mining dan manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Customer relationship management. Customer relationship management atau bisa disebut juga dengan CRM adalah mekanisme dan teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Model prediksi data mining digunakan untuk menghitung skor. Inilah skor
nilai numerik yang diberikan ke setiap rekod dalam database untuk menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan yang diwakili oleh rekod tersebut akan diperlakukan dengan cara tertentu. Kemudian ada hambatan penggunaan data mining. Dua hambatan saling signifikan yang mencegah penerapan penemuan pengetahuan atau knowledge discovery sebelumnya dalam bisnis terkait dengan yaitu adalah ada 2 poin di sini ya. Yakni kekurangannya data untuk mendukung analisis. Kemudian ada daya komputasi yang terbatas untuk melakukan perhitungan matematis yang diperlukan oleh algoritma data mining. Kesimpulannya, dalam bab ini kami menjelaskan sistem penemuan pengetahuan atau knowledge management discovery system, termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Kemudian mempelajari bagaimana pengetahuan ditemukan, yakni melalui sosialisasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian melalui data mining dengan menemukan pola yang menarik dalam pengamatan biasanya diwujudkan dalam data eksplisit. Kemudian menjelaskan teknologi data mining. Yang terakhir membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.